Salam bahagia calon guru penggerak dan pemimpin pembelajaran di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya CGP Tantri Mirasandra MPD dari SMA Kemala Bayangkari 1 Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Seperti kita ketahui bahwa pemimpin pembelajaran adalah pemimpin yang dapat membangun ekosistem dengan merangsang kreativitasnya untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung kepada cara pandang kita dalam melihat ekosistem sebagai sesuatu kekuatan dan berupaya pada pemanfaatan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mencapai visi dan misi tujuan merdeka belajar. Di dalam ekosistem sekolah ada faktor-faktor yang sangat membutuhkan dan mempengaruhi, yaitu faktor biotik dan abiotik. Untuk faktor biotik itu berkaitan dengan murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Faktor abiotik yaitu keuangan dan sarana prasarana. Agar tercapai tujuan dari proses pembelajaran, sekolah dapat melakukan langkah-langkah dalam berpikir berbasis aset. Yang pertama, fokus pada aset dan kekuatan. Yang kedua, membayangkan masa depan. Yang ketiga, berpikir tentang kesuksesan. Yang keempat, mengkoordinasikan kompetensi sumber daya. Yang kelima, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan sekolah. Yang keenam, melaksanakan rencana aksi. Melalui berpikir berbasis pada aset, kita dapat mengidentifikasi 7 aset sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal fisik, keempat modal lingkungan atau alam, kelima modal finansial, keenam modal politik, ketujuh modal agama dan budaya. Melalui proses pengetahuan, informasi, pengalaman dalam program guru penggerak, saya akan menerapkan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar dengan melakukan tahapan. Yang pertama, saya memahami diri saya sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggali potensi diri dan mengembangkan selaku CGP sebagai aset sekolah. Yang ketiga, mengkomunikasikan pihak yayasan, kepala sekolah, dan stakeholder yang ada. Yang keempat, berkolaborasi mengidentifikasi pemetaan aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Yang kelima, menganalisis menggunakan pendekatan berbasis aset sejauh mana potensi 7 aset yang ada atau sekolah miliki. Yang keenam, menerapkan di kelas, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, dengan dukungan yayasan, kepala sekolah, dan stakeholder yang ada, melaksanakan umpan balik dari hasil pelaksanaan kegiatan. Dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya berbasis 7 aset, akan terwujud suasana belajar yang menyenangkan, bermakna, dan tentunya berpihak pada murid, karena perubahan paradigma warna sekolah yang memandang aset sebagai dan kekuatan sekolah untuk mengembangkan sekolah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kaitan modul ini dengan materi lainnya pada modul guru penggerak. Untuk mengoptimalkan potensi aset sekolah yang ada, kita mulai dengan menggali potensi dengan tahapan baja melalui proses coaching, dengan memandang aset sekolah sebagai kekuatan, nilai berpikir positif tertanam pada warga sekolah. Dengan identifikasi aset murid, terjadi pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid, dan pembelajaran lebih bervariasi, menyenangkan, dan bermakna akan terjadi. Ketika muncul dilema etika dalam proses pembelajaran dan identifikasi aset sekolah, sekolah dapat mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Dengan menggali potensi diri dalam paradigma berpikir berbasis aset, berimplikasi pada karakter, kesadaran sosial, dan emosional warga sekolah, sehingga tujuan merdeka belajar akan terwujud. Sebelum mempelajari modul ini dalam proses belajar mengajar di sekolah dan aktivitas lainnya, saya selalu memandang dan berfokus pada kekurangan sekolah, kurang mengoptimalkan dan memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini, saya mendapatkan berbagai informasi, pengetahuan, serta pengalaman berpikir berbasis aset. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah, saya pada akhirnya dapat memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi 7 potensi aset yang dimiliki sekolah.
untuk dapat dioptimalkan guna mengembangkan sekolah, memberikan pelayanan pendidikan yang menyenangkan, berpihak pada murid yang bermakna sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sehingga terwujud merdeka belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam bahagia, sekian dan terima kasih.